Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Gita Hanafi dengan NIM 1125111007. Saya dari kelas MA 25AA01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah pengantar akuntansi. Berikut akan saya bacakan soal dan juga jawaban yang telah saya tulis. Perusahaan Cahaya Bintang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perantara jual beli rumah. Di bawah ini adalah neraca saldo dari data perusahaan Cahaya Bintang pada bulan Januari tahun 2025. Kas 7.500.000, piutang dagang 2.150.000, perlengkapan kantor 350.000, peralatan kantor 4.500.000, hutang wesel 2 juta, modal tuan sabar 11 juta, pendapatan diterima di buka 1.500.000, pendapatan sewa 6.600.000, pendapatan komisi 1.500.000, beban perlengkapan kantor 2.500.000, beban gaji 2.500.000, beban telepon 1 juta, dan beban iklan 2.100.000. Berikut adalah informasi penyesuaian untuk neraca saldo per 31 Januari tahun 2025. Yang pertama, harga perolehan perlengkapan kantor yang telah terpakai pada bulan ini adalah 200.000. Gaji yang belum dibayar pada bulan ini sebesar 400.000. Kemudian pendapatan DDM yang harus diakui sebagai pendapatan pada bulan ini sebesar 700.000. Kemudian yang terakhir, peralatan kantor dibeli pada 1 Januari tahun 2025 dan diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Kemudian untuk yang diminta adalah buat jurnal penyesuaian untuk transaksi di atas, serta masukkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur 10 kolom. Buatlah laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada bulan Maret tahun 2025. Yang pertama, untuk jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan kantor 200.000 ditulis di debit, perlengkapan kantor 200.000 ditulis di kredit. Kemudian biaya gaji 400.000 ditulis di debit, lalu hutang gaji ditaruh di kredit 400.000. Pendapatan DDM 700.000 ditulis di debit, pendapatan sewa ditulis di kredit 700.000. Depresiasi peralatan kantor 37.500 dan akumulasi depresiasi juga ditaruh di kredit dengan nominalnya sama 37.500. Itu berasal dari 4.500 dibagi 10 tahun sama dengan 450.000. Kemudian 450.000 dibagi 12 bulan sama dengan 37.500. Kemudian yang kedua, untuk neraca saldo, kas 7.500.000 ditulis di debit, piutang dagang 2.150.000 di debit, perlengkapan kantor 350.000 di debit, peralatan kantor 4.500.000 di debit, hutang wesel 2 juta di kredit, modal tuan sabar 11 juta di kredit, pendapatan DDM 1.500.000 di kredit, pendapatan sewa 6.600.000 di kredit, pendapatan komisi 1.500.000 di kredit, beban perlengkapan kantor 2.500.000 di debit, beban gaji 2.500.000 di debit, beban telepon 1 juta di debit, beban iklan 2.100.000 di debit, dan totalnya adalah 22.600.000. Kemudian akan saya jabarkan mengenai neraca lajur dari perusahaan Cahaya Bintang di periode 31 Januari tahun 2025. Yang pertama, untuk neraca saldo, kas 7.500.000 ditulis di debit, piutang dagang 2.150.000 di debit, perlengkapan kantor 350.000 di debit, peralatan kantor 4.500.000 di debit, hutang wesel 2 juta di kredit, hutang gaji tidak ada, modal tuan sabar 11 juta di kredit, pendapatan DDM 1.500.000 di kredit, kemudian untuk pendapatannya tidak ada, pendapatan sewa 6.600.000 di kredit, pendapatan komisi 1.500.000 di kredit, beban perlengkapan kantor 2.500.000 di debit, beban gaji 2.500.000 di debit, beban telepon. Ya Allah, cepat! Kemudian akan saya jabarkan mengenai neraca lajur dari perusahaan Cahaya Bintang di periode 31 Januari tahun 2025. Yang pertama, neraca saldo, kas 7.500.000 di debit, piutang dagang 2.150.000 di debit, perlengkapan kantor 350.000 di debit, peralatan kantor 4.500.000 di debit, hutang wesel 2 juta di kredit, hutang gaji kosong, modal tuan sabar 11 juta di kredit, pendapatan DDM 1.500.000 di kredit, pendapatan kosong, pendapatan sewa 6.600.000 di kredit, pendapatan komisi 1.500.000 di kredit, beban perlengkapan
kantor 2.500.000 di debit, beban gaji 2.500.000 di debit, beban telepon 1 juta di debit, beban iklan 2.100.000 di debit. Untuk depresiasi dan akumulasi depresiasi peralatan kantor itu masih kosong dan totalnya 22.600.000. Kemudian di jurnal penyesuaian perlengkapan kantor 200.000 di kredit, lalu hutang gaji 400.000 di kredit, pendapatan DDM 700.000 di kredit, pendapatan 700 di kredit, 200.000 perlengkapan kantor 200.000 di debit, beban gaji 400.000 di debit, kemudian depresiasi peralatan kantor 37.500 di debit, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor 37.500 di kredit. Totalnya adalah 1.337.500. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kasnya 7.500.000 di debit, piutang dagang 2.150.000 di debit, perlengkapan kantor 150.000 di debit, peralatan kantor 4.500.000 di debit, hutang wesel 2 juta di kredit, hutang gaji 400.000 di kredit, modal tuan sabar 11 juta di kredit, pendapatan DDM 200.000 di kredit. Astagfirullahaladzim. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kasnya 7.500.000 di debit, piutang dagang 2.150.000 di debit, perlengkapan kantor 150.000 di debit, peralatan kantor 4.500.000 di debit, hutang wesel 2 juta di kredit, hutang gaji 400.000 di kredit, modal tuan sabar 11 juta di kredit, pendapatan DDM 200.000 di kredit, pendapatan 700.000 di kredit, pendapatan sewa 6.600.000 di kredit, pendapatan komisi 1.500.000 di kredit, beban perlengkapan kantor 2.700.000 di debit, beban gaji 2.900.000 di debit, beban telepon 1 juta di debit, beban iklan 2.100.000 di debit, kemudian depresiasi peralatan kantor 37.500 di debit, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor 37.500 di kredit, totalnya 23.037.500. Lalu ada laba rugi, pendapatannya 700.000 di kredit, pendapatan sewa 6.600.000 di kredit, kemudian ada pendapatan komisi 1.500.000 di kredit, beban perlengkapan kantor 2.700.000 di debit, lalu beban gaji 2.900.000 di debit, beban telepon 1 juta di debit, beban iklan 2.100.000 di debit, lalu depresiasi peralatan kantor 37.500 di debit. Totalnya adalah 8.800.000. Yang terakhir ada neraca, kasnya 7.500.000 di debit, piutang dagang 2.150.000 di debit, perlengkapan kantor 150.000 di debit, peralatan kantor 4.500.000 di debit, hutang wesel 2 juta di kredit, hutang gaji 400.000 di kredit, modal tuan sabar 11 juta di kredit, pendapatan DDM 800.000 di kredit, kemudian ada depresiasi peralatan kantor 37.500 di kredit. Totalnya adalah 14.300.000. Kemudian saya akan menjabarkan untuk laporan keuangannya. Dimulai dari laba rugi untuk pendapatan. Yang pertama pendapatan 700.000, kemudian pendapatan sewa 6.600.000, kemudian pendapatan komisi 1.500.000, totalnya 8.800.000. Untuk beban ada beban perlengkapan kantor 2.700.000, beban gaji 2.900.000, beban telepon 1 juta, beban iklan 2.100.000, beban penyusutan peralatan kantor 37.500. Totalnya adalah 8.737.500. Jadi untuk laba bersihnya ada 62.500. Kemudian di laporan perubahan modal tuan sabar, modal awal tuan sabar itu 11 juta, kemudian laba bersihnya 62.500 dan prefnya 0. Jadi modal akhirnya 11.062.500. Lalu yang terakhir ada neraca. Di bagian aset ada kas 7.500.000, piutang dagang 2.150.000, perlengkapan kantor 150.000, peralatan kantor 4.500.000, dan dikurang dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 37.500.
Totalnya adalah 14.262.500. Kemudian di bagian kewajiban ada hutang wesel 2 juta, hutang gaji 400.000, pendapatan diterima di muka 800.000, totalnya 3.200.000. Yang terakhir ada modal tuan sabar 11.062.500. Jadi total keseluruhannya adalah 14.262.500. Lalu yang terakhir adalah beberapa contoh soal akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, pencatatan ABC membeli barang seharga 50 juta secara tunai. Buatlah entry jurnal. Entry jurnalnya pembelian barang dagang 50 juta, kemudian kasnya juga 50 juta. Yang kedua, pencatatan penjualan barang dagang. Perusahaan ABC menjual barang dagang seharga 80 juta secara kredit dengan harga pokok 60 juta. Buatlah entry jurnalnya, yaitu piutang dagang 80 juta, pinjamannya juga 80 juta, HPP-nya 60 juta, persediaannya pun 60 juta. Kemudian yang ketiga, pencatatan pengembalian barang. Pelanggan mengembalikan barang sebesar 10 juta karena cacat. Buatkan entry jurnalnya. Retur penjualan 10 juta dan piutang dagang 10 juta. Soal yang keempat, pencatatan pembayaran hutang dagang. Perusahaan ABC membayar hutang dagang kepada pemasok sebesar 20 juta secara tunai. Buat entry jurnalnya. Hutang dagang 20 juta, kasnya juga 20 juta. Kemudian yang terakhir, perhitungan laba kotor. Diketahui penjualan barang sekitar sebesar 150 juta dan harga pokok penjualan 90 juta. Hitunglah laba kotor. Caranya adalah penjualan dikurang harga pokok penjualan. Jadi 150 juta dikurang 90 juta sama dengan 60 juta.